ya. Ada lipid. Lipid ini akan bergerak dari lipid akan bergerak ini ya. Ini molekul ya, molekul yang tadi saya bilang, molekul yang zat terlarutnya banyak. Berarti kalau ini ngomongin larutan, di sekitarnya kan berarti air ya. Nah, berarti di sekitarnya air ini zat terlarut, dia akan bergerak dari yang konsentrasi zat terlarutnya tinggi ke konsentrasi zat terlarutnya rendah. Ini namanya difusi langsung. Nah, ini pasti dia ngelawan, dia pasti otomatis terjadi. Dan ini terjadinya pada lipid, teman-teman. Terjadinya pada lipid, bukan pada protein. Ya, ini yang difusi biasa atau difusi langsung. Contohnya yang terjadi pada gas. Ya. Yang kedua, difusi terbantu. Namanya aja difusi terbantu. Kalau yang namanya difusi terbantu, berarti dia akan melewati protein, dibantu oleh protein. Dia sama dengan difusi langsung. Bedanya difusi terfasilitasi ini dia melewati protein. Nah, itu teman-teman. Ya, dia melewati protein. Makanya disebutnya terbantu. Bedanya itu aja. Gitu, ya. Biasanya yang lewat-lewat itu molekul-molekul yang bermuatan, teman-teman. Gitu, molekul-molekul yang besar, molekul-molekul yang bermuatan biasanya, karena dia nggak bisa lewat lipid gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah ini udah ya, ini udah nih 1, 2 udah. Yang ketiga adalah difusi air. Nah, difusi air ini teman-teman, ini kan yang bergerak zat terlarut. Nah, kalau difusi air itu perpindahan air lewat protein juga. Jadi ini lewat lipid, ini lewat protein, ini lewat protein. Gitu, biarpun sebenarnya air itu juga bisa melewati lipid, tapi sangat sedikit yang bisa lewat lipid. Air itu bisa lewat lipid tapi sangat sedikit. Jadi air itu lebih banyak lewat protein khusus pengangkut air ini, teman-teman. Protein khusus pengangkut air namanya aquaporin. Nah, aquaporin. Air akan bergerak dari yang konsentrasi airnya paling tinggi ke konsentrasi airnya paling rendah. Ini ceritanya yang biru-biru nih air. Berarti kalau bisa kita bilang air yang banyak itu kan encer ya. Air yang sedikit itu berarti airnya itu berarti lebih pekat ya. Di sini larutannya lebih pekat, di sini larutannya lebih encer. Nah, gitu teman-teman. Ya. Itu gambarannya. Ini udah. Nah, sekarang yang aktif, teman-teman. Nah, aktif ini melawan gradien. Ini bisa kita lihat, transport aktif. Lewat protein pasti. Dia lewat protein, ini dari konsentrasinya ini kan cuma 2 zat terlarut. Ini banyak. Dia malah ngelawan. Nah, karena dia ngelawan seperti ini, makanya transport aktif itu pasti butuh energi. Dia pasti butuh ATP. Gitu. Itu perbedaan salah satunya antara transport aktif dan pasif. Oke, gitu teman-teman. Nah, nanti transport aktif ini ada yang primer, ada yang transport aktif sekunder. Bedanya itu kalau yang primer itu dia butuh ATP langsung. Sekunder ini biasanya ATP-nya diperoleh dari efek transport aktif primer. Jadi dia ngikut gitu. Energinya tidak langsung. Bedanya di situ. Ada yang simpot,